Ya, masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu Rahmi. Iya, selamat siang Bapak. Siang. Bapak mau bertanya, Ya. apakah Bapak hari ini luang, ada waktu? Oh, kebetulan saya luang sekarang, tidak ada jam mengajar, Ibu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya tuh ada melihat rekan saya gitu ya Pak, Bu Reni. Saya akhir-akhir ini melihat Bu Reni seolah-olah kelimpungan Pak. Ya. Jadi dia tuh kan, kalau kita ketahui kan sekarang kepala sekolah yang baru itu mengeluarkan aturan bahwa semua guru wajib sudah ada di sekolah jam 7. Nah, tapi saya melihat akhir-akhir ini Bu Reni itu seperti yang masuk ke kelas tuh kayak yang tergesa-gesa seperti itu, atau misalkan selalu meninggalkan kelas tuh seperti yang tergesa-gesa seperti itu Pak. Jadi pas mengajar pun seperti yang kurang fokus Pak jadinya. Oh iya Bu, berarti dengan adanya kepala sekolah baru, aturan baru membuat Bu Reni kurang nyaman gitu Bu dalam proses mengajarnya di kelas seperti itu Bu ya. Nah, lalu apakah Bu Reninya berbicara langsung ke Ibu, atau itu hanya sebagai pengamatan Ibu saja sebagai temannya Bu? Sebagai pengamatan, temannya itu Pak. Jadi istilahnya saya tuh merasa ingin melakukan coaching terhadap Bu Reni Pak. Oh, oke, bagus. Berarti ini atas dasar inisiatif Ibu ya Bu ya, melihat Bu Reni yang sedikit ada permasalahan mungkin ya Bu ya, sebagai teman dekatnya Ibu merasa ingin membantu mungkin Bu ya, dan ingin melaksanakan sebuah proses coaching. Ini bagus Bu, sangat bagus. Ibu sudah berinisiatif untuk mencari solusi ya Bu ya, karena tujuan utama dari coaching itu adalah untuk bagaimana caranya kita menemukan sebuah solusi ya Bu ya. Nah, lalu Ibu datang ke saya sekarang itu tujuannya itu bagaimana Bu? Ini saya tuh kan saya berniat untuk melakukan coaching. Ya. Nah, saya ini ingin Bapak bersedia melakukan supervisi terhadap saya pada saat melakukan coaching terhadap Bu Reni. Jadi saya ingin Bapak tuh melihat bagaimana kompetensi saya pada saat melakukan coaching terhadap Bu Reni. Oh iya, baik. Berarti Ibu menginginkan saya untuk menjadi supervisor gitu Ibu ya, melakukan supervisi, Ibu selaku coachnya dan nanti Bu Reni selaku coachingnya gitu ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, sebelum kita ke pelaksanaan coachingnya ya Bu ya, saya ingin bertanya dulu, kompetensi apa Ibu yang harus dimiliki oleh seorang coach Ibu? Yang 3 itu mungkin Ibu masih ingat? Oh iya, ya kompetensi yang harus dimiliki seorang coach yaitu yang pertama yaitu menghadirkan kehadiran penuh atau presence. Betul. Yang kedua mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Bu. Itu 3 hal dalam proses coaching ya Bu ya yang harus diperhatikan, tentang mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan ya dengan Ibu Reni nanti, kompetensi mana yang menjadi fokus utama Ibu Rahmi atau yang ingin Ibu tingkatkan Bu dari 3 kompetensi tadi? Mungkin yang ingin saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif Bapak. Mendengarkan aktif. Iya. Ya, lanjut. Karena saya ingin pada saat coach itu menceritakan permasalahannya, pada saat mendengarkan secara aktif, saya bisa memahami lebih jauh permasalahan yang disampaikan oleh coach pada saat ini yaitu Bu Reni. Jadi ingin lebih memahami gitu ya Bu ya, alur permasalahannya seperti apa, yang dihadapinya bagaimana. Oke, bagus Bu. Kemudian bagaimana dengan 2 kompetensi yang lainnya Bu? Mungkin untuk 2 kompetensi yang lainnya saya akan
mengembangkan, cuma saya lebih fokus ke Fokusnya. mendengarkan aktif Bapak. Ya, Gitu. alasannya itu tadi ya Bu ya, Iya. karena ingin lebih memahami terlebih dahulu Iya. itu ya permasalahan yang dialaminya. Iya. Oke, bagus Ibu. Nah, Ibu tadi mengajukan bahwa ingin meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan aktif ya Bu Iya, ya. Nah, mendengarkan aktif. ada rambu-rambu Bu yang harus Ibu perhatikan berkaitan dengan mendengarkan aktif. Yang namanya mendengarkan aktif Bu itu yang pertama adalah bebas dari judgement Bu. Bebas dari putusan oh kamu seperti ini, kamu seperti itu, nggak boleh gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, terbebas dari asumsi. Kita sebagai coach itu harus terbebas dari asumsi yang sifatnya pribadi ya, apalagi kita hanya ingin mendengarkan aktif, kita ikuti alurnya ya Bu ya. Nanti ketika Bu Reni bercerita, ketika Ibu Reni menceritakan permasalahannya, kemudian bebas dari asosiasi dan serta dapat menangkap emosi coach Bu ya. Ini penting Bu, menangkap emosi coach, artinya komunikasi Ibu nanti akan lancar selaku coach dengan coach dalam proses coaching ketika Ibu bisa menangkap emosi orang yang Ibu hadapi ya. Yang dalam hal ini adalah Bu Reni. Mengapa? Karena menangkap emosi ini sangat penting Bu. Artinya kita bisa nih melihat, oh Bu Reni keadaan suasana hatinya sedang seperti ini, keadaan suasana hatinya seperti ini, maka hal yang harus saya lakukan adalah seperti ini ya Bu ya. Jadi menangkap emosi ini adalah sebagai pedoman kita dalam memberikan sebuah reaksi ya Bu ya. Dan prinsip dalam mendengarkan aktif itu juga Bu, kita harus dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah itu bukan berarti kita mendengarkan aktif hanya mendengarkan saja Bu ya. Artinya kita 100% pasif tidak ya Bu ya. Karena dalam proses mendengarkan aktif ada kalanya pun kita harus mampu untuk bertanya Bu. Nah, cuman masalahnya pertanyaannya di sini yang harus sifatnya yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Berasal dari mendengarkan itu artinya gini Bu. Ibu tuh menanyakan sesuatu hal dari reaksi atau dari respon yang ditimbulkan oleh Bu Reni ya Bu ya. Dari cerita yang dikembangkan oleh Bu Reni. Nah, Ibu ambil kata kuncinya, kemudian Ibu telusuri itu. Jadi jangan sampai Ibu mengajukan pertanyaan yang keluar dari obrolan gitu ya Bu ya, atau keluar dari pernyataan yang dilontarkan oleh Bu Reni. Itu nanti kan komunikasinya tidak akan efektif ya Bu ya. Nah, itu mungkin Ibu yang harus Ibu perhatikan nanti. Dan kira-kira kapan Bu mau melakukan proses coaching? Mungkin kan sekarang hari Senin, mungkin hari Rabu akan saya lakukan proses coaching. Baik, berarti rencananya hari Rabu ya Ibu ya akan melaksanakan proses coachingnya. Ya. Nah, kemudian saya juga nanti mau minta izin Bu, karena Ibu sudah datang pada saya, mempercayakan pada saya istilahnya Bu ya, untuk menjadi seorang supervisor. Nanti ketika proses coaching saya juga akan ikut Bu. Bagaimana Ibu, keberatan tidak? Tidak Bapak. Oke. Ya, nanti saya akan bersama Ibu dan Bu Reni dalam proses coachingnya Ibu ya. Kalau boleh tahu nanti di ruangan mana Bu, pukul berapa prosesnya? Mungkin nanti kita lakukan di ruangan guru. Ruang guru. Tapi umumnya pada saat hari Rabu itu jam 9 itu Ya. kan ruang guru pas jam 9 tuh sepi ya Pak, saya harapkan. Ya, karena bisa guru-guru sedang mengajar ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana di sana. Baik Ibu, berarti hari Rabu pukul 9 nanti di ruang guru ya Bu ya. Nanti bisa ingatkan saya lagi, takutnya saya lupa ya Bu ya, atau tidak ingat gitu. Sama aja Bu ya, lupa atau tidak ingat. Baik Ibu, ada lagi yang mau Ibu bicarakan? Sudah Bapak. Sudah cukup? Iya Pak. Ya baik, kalau begitu kebetulan saya ada rapat Bu di sekolah lain, jadi kalau sudah tidak ada yang diobrolkan, saya mau langsung ke tempat rapat. Mari Bapak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Selamat siang Bu Rahmi. Selamat siang Ibu Neni. Bu Rahmi, saya ganggu waktunya nggak? Enggak Bu. Oke, jadi udah lama nih saya teh pengen ngobrol sama Bu Rahmi, dan saya juga sih ngelihat kayaknya Bu Rahmi itu memperhatikan saya gitu ya. Beberapa kali saya lihat pas saya lagi keriuhan gitu ya, Bu Rahmi itu kayak pengen nanya gitu ya, betul ya Bu Iya ya ke betul, saya ya? iya betul banget Bu. Jadi apa istilahnya tuh saya melihat Bu Reni tuh kayak capek gitu pas datang ke sekolah tuh di saat yang lain melihat fresh, tapi saya melihat Bu Reni kayak merasa capek atau misalnya terburu-buru seperti itu. Iya Ibu, betul sekali. Jadi saya tuh udah pengen lama, udah dari lama nih pengen berdiskusi, cerita sama Bu Ami gitu ya. Barangkali Bu Ami bisa membantu saya gitu ya. Jadi saya tuh sedang kerepotan nih Bu, mengatur rutinitas apalagi pagi hari gitu ya Bu ya. Bu Ami kan tahu ya kalau anak saya sekarang sudah kelas 2 SD, di mana jam masuknya itu jam 7 gitu ya. Jadi jangan sampai telat lah kayak gitu. Di satu sisi lagi saya juga kan seperti Bu Rahmi tahu ya, kepala sekolah kita yang baru. Beliau itu kalau ada guru di jam pertama yang belum masuk ya, telat semenit aja atau gitu ya, baru bel gitu ya, beliau tuh sudah langsung keliling. Emang bagus ya Bu ya gitu ya, tapi jadi karena mungkin sayanya agak shock gitu ya Bu ya, mengingat apa ya, tugas saya juga harus mengurus anak pagi-pagi gitu ya. Jadi saya tuh kayak hektik gitu tuh Bu, riuh gitu tuh pagi-pagi, yang akhirnya ke kelas gitu ya, apa yang mau disampaikan ke kelas juga malah jadi buyar gitu ya, karena ngerasa bersalah juga karena telat gitu ya. Terus kadang juga suka kebawa kesel, akhirnya hubungan dengan anak tuh ya anak terpaksa harus mengalah lah ketika mungkin ada sedikitnya saya bentak dikit gitu ya, ketika dia agak malas-malasan untuk mempersiapkan diri. Nah itu sih Bu sebetulnya kondisi saya saat ini tuh. Gitu. Nah sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi, nah sebenarnya tujuan dari Bu Reni melakukan dialog bersama saya hari ini sebenarnya apa Bu? Jadi biar kita apa istilahnya memperoleh hasil dari pembicaraan hari ini. Ya betul Bu, jadi saya tuh kayak lebih pengen apa ya, Bu Ami, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan gitu biar semuanya tuh berjalan berbarengan, seimbang gitu, dan saya tetap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu gitu ya. Dan saya juga tetap bisa mengajar dengan seperti biasa gitu ya, dengan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, pikiran itu hadir gitu intinya mas, seperti itu ya Bu. Itu sih yang saya pengen gitu Bu. Oh iya, kalau misalkan mendengar dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin apa ya yang perlu dilakukan supaya pada saat pagi-pagi tidak sampai kata Ibu hektik seperti itu, mungkin yang harus disiapkan kegiatan pada malam harinya bagaimana Ibu sebelum berangkat ke sekolah itu? Kalau biasanya sih saya tuh emang segala ngedadak gitu Bu, kayak nyetrika gitu, karena rasanya kalau nyetrika malam-malam gitu ya, kalau nggak ngedadak itu kayaknya nggak anget gitu ya, terus kayaknya suka kusut lagi gitu sih, kebiasaan saya sebelumnya gitu ya. Jadi menyiapkan segala sesuatunya emang suka ngedadak gitu, padahal ya malam-malam itu ya agak longgar sih waktunya gitu. Kira-kira misalkan kegiatan yang menurut Ibu nyetrika itu bisa dilakukan malam hari nggak Bu, istilahnya sebelum berangkat ke apa ya, supaya tidak kesiangan lagi pas persiapan ke sekolah? Bisa sih Bu sebetulnya Maya, cuman ya gitu, kenapa, karena udah kebiasaan Bu gitu ya Bu ya. Nah jadinya tuh kayak suka males gitu ngerjain malam-malam gitu kan ya, akhirnya ya pagi-pagi keteteran lagi gitu ya. Tapi bisa juga sih nanti saya coba untuk mengerjakan hal yang bisa saya lakukan
dilakukan di malam hari gitu ya, untuk persiapan besok pagi saya coba lakukan gitu ya Bu. Selain itu apa kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan di malam hari yang bisa mempermudah lagi kegiatan di pagi hari selain menyetrika itu yang digeser? Oh, menyiapkan buku anak gitu ya, karena anak saya belum punya kesadaran sih untuk menyiapkan, masih kelas 2 gitu ya, menyiapkan buku untuk dia besok belajar gitu ya. Jadi biasanya saya tuh pagi-pagi ya nyetrika, ya mandiin gitu kan, ya nyiapin buku. Jadi yang bisa dipindah ke malam hari sih ya nyetrika gitu ya. Terus nyiapin buku. Terus apa lagi ya? Ya menyiapkan juga yang saya gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau dandan sih nggak mungkin ya dipindah ke malam gitu ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan kan ini kegiatan yang misalnya bisa digeser ke malam hari. Nah, sekarang kegiatan di pagi harinya, kira-kira ada nggak apa kegiatan yang bisa istilahnya nggak full dilakukan sama ibu? Jadi ibu bisa mendelegasikan pekerjaan atau tugas ke orang lain supaya ibu pada saat pagi-pagi itu tidak terlalu menumpuk pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Sebetulnya bisa aja sih Bu, kan saya tinggal sama orang tua ya Bu ya, ada mama gitu kan. Mungkin saya bisa meminta bantuan mama untuk ya kayak nyiapin buat sarapannya anak saya gitu ya, untuk Regan gitu. Cuman ya itu, saya tuh kadang kayak ngerasa kok nggak enak tuh, hal yang sepele aja kenapa masih nyuruh gitu. Tadinya saya suka ngerasa nggak enak begitu sih Bu, tapi kan melihat kondisi seperti ini kan jadi keteteran juga ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ibu terus-terusan seperti ini kan mungkin nanti lama-kelamaan setiap hari tuh pagi-pagi ibu jadi tetap aja hektik kelihatan gitu pada saat sampai ke sekolah. Terus misalnya datang hampir terlambat langsung berlari-lari, kan kepala sekolah kita tuh kan jam 7 sudah standby Bu di gerbang seperti itu. Berarti nanti saya coba deh ngomong ke mama ya, siapa tahu ya ini kan hanya ketakutan ya gitu ya, siapa tahu ketika disampaikan mah beliau juga bisa mengerti gitu ya, dan nggak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Betul. Iya, kira-kira nih untuk melakukan kegiatan ini istilahnya pendelegasian tugas, penyiapan aktivitas digeser ke malam, itu kira-kira mulai kapan Ibu akan menerapkannya? Ya mulai besok sih, karena besok saya ada jam pagi ngajar gitu. Oh, Ya kita kan sama-sama ada jam pagi ya Bu Ami ya, sebelahan ya. Iya, jadi harus dimulai dari malam ini nih Bu. Kalau enggak ya gitu lagi lah besok gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu apakah sudah menemukan solusinya Ibu? Kalau untuk terkait ngegeser jam ya, sama meminta bantuan itu ya, orang yang di rumah untuk mengambil peran gitu ya, yang biasanya full oleh saya lakukan, itu sih sebetulnya udah ya Bu ya, dari percakapan tadi gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, ya saya harus nih gitu ya mengatur jadwal gitu yang bisa dilakukan sebelumnya gitu di malam hari. Tapi masih ada satu Bu yang bikin saya itu pusing gitu ya, untuk memberi pengertian kepada anak saya gitu Bu. Kadang ya yang ngelamainnya itu kayak dia nanti gitu ya, disuruh mandi nanti gitu kan. Itu kan akhirnya membuat ya emosi juga, bahkan bisa jadi ya berantem pagi-pagi yang harusnya berkualitas gitu Bu. Jadi kira-kira misalkan Ibu bisa nggak minta bantuan gitu ke orang yang ada di rumah untuk membantu Ibu dalam menghadapi anak Ibu yang rewel seperti itu. Jadi istilahnya sedikit demi sedikit ya, tidak bisa kan kita ke anak nah Ibu masuk jam 7 pagi-pagi, tidak bisa kan, tapi Ibu harus selangkah demi selangkah agar anak Ibu itu tidak terlalu menempel ke Ibu gitu. Kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan seperti itu? Orang tua saya sih, mama lagi gitu ya. Cuman ya itu Bu, jadi anak saya tuh kayak yang belum ngerti loh kalau misalkan ayo cepet gitu ya, semenit aja nanti bisa molornya lama gitu. Karena apa? Karena dia kayak nanti deh mau nonton dulu YouTube misalkan gitu ya, udah mandi mau makan nanti gitu. Nah itu tuh nanti itulah yang membuat ya makin molor waktu. Iya.
Iya sih, kalau dilihat, kalau istilahnya emosi anak kita tidak bisa menebak kan ya Bu. Kalau dipaksa-paksa kita ujung-ujungnya nanti marah-marah ke anak ya Bu. Itu juga bakal berpengaruh sama anak. Iya ya. Apa ya kira-kira apa ya solusi biar anak ibu apa ya tidak terlalu menempel lagi, selain kan kata ibu tetap aja ujung-ujungnya terjadi lagi seperti itu, atau misalkan dengan bantuan apa ya, kan anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, kalau laki-laki coba ibu minta bantuan ke suami ibu untuk membujuk anak ibu apa ya istilahnya tidak terlalu rewel gitu pada saat pagi hari. Bisa juga sih Bu, karena memang dia agak takut sih kalau sama ayahnya gitu ya. Cuman ayahnya tuh kan 2 minggu sekali Bu pulangnya gitu. Gitu. Misalkan mungkin lewat video call atau telepon iya ya. ya. Oke, bisa seperti itu ya pagi-pagi ya Bu ya. Jadi Iya. walaupun jauh tetap bisa dikontrol ya Bu ya. Iya seperti itu. Kenapa nggak kepikiran ya? Iya seperti itu. Bagaimana Bu? Sudah apa merasa menemukan apa ya istilahnya mas solusi sedikit demi sedikit? Iya Bu, sudah, jadi saya bisa libatkan walaupun ya ayahnya jarang pulang gitu ya, maksudnya bukan jarang pulang karena Laki-laki coba ibu minta bantuan ke suami ibu untuk membujuk anak ibu apa ya istilahnya tidak terlalu rewel gitu pada saat pagi hari. bisa juga sih Bu, karena memang dia agak takut sih kalau sama ayahnya gitu ya. Cuman ayahnya tuh kan 2 minggu sekali Bu pulangnya gitu. Misalkan mungkin lewat video call atau iya telepon ya. ya. Oke, bisa seperti itu ya pagi-pagi ya Bu ya. Jadi Iya. walaupun jauh tetap bisa dikontrol ya Bu ya. Iya seperti itu. Kenapa nggak kepikiran ya? Iya seperti itu. Bagaimana Bu? Sudah apa merasa menemukan apa ya istilahnya mas solusi sedikit demi sedikit? Iya Bu, sudah, jadi saya bisa libatkan walaupun ya ayahnya jarang pulang gitu ya, maksudnya bukan jarang pulang karena ini ya, tapi karena memang tugas gitu ya kita LDR, tapi bisa lewat telepon pagi-pagi ya Bu ya, video call untuk membantu mengingatkan anak saya untuk segera mengerjakan tugasnya sendiri gitu ya, untuk persiapan ke sekolah. Iya begitu. Bagaimana Ibu? Ya alhamdulillah Mami. Bagaimana hasil dari pembicaraan kita kali ini menurut Ibu? Apakah sudah puas atau bagaimana menurut Ibu? Saya sudah menemukan solusinya sih Bu. Ya satu saya harus mengubah kebiasaan gitu ya, yang kebiasaan buruk berarti ya, karena sekarang dituntut untuk mau tidak mau harus gitu ya berjalan beriringan semuanya, tugas sekolah, tugas di rumah gitu ya. Jadi mau tidak mau saya harus mengubah rutinitas untuk menyiapkan segala sesuatu yang bisa dilakukan hari sebelumnya atau malam hari. Saya lakukan gitu ya, biar nanti pagi hari bisa lebih berfokus pada hal-hal yang memang hanya bisa dilakukan pagi hari. Kemudian saya juga bisa mulai meminta bantuan mama gitu ya, tanpa sungkan gitu, dan mudah-mudahan mama juga mengerti dengan kondisi saya gitu ya. Yang pasti saya akan menyampaikan juga kondisi saya biar beliau mengerti. Kemudian ya meminta bantuan suami gitu ya, untuk mengingatkan anak saya lewat video call atau by phone untuk segera mengerjakan tugasnya seperti mandi, makan, dan yang lain-lain. Iya seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu atas apa ya istilahnya pembicaraan kali ini. Saya merasa apa ya istilahnya senang sekali Ibu memberikan kepercayaan kepada saya. Nah, saya mau bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan dialog? Merasa plong sih Bu, kayak punya kekuatan gitu ya, kayak punya kekuatan untuk melakukan yang tadi sudah saya ucapkan gitu ya, merasa plong karena sudah bercerita gitu, jadi enggak pendem sendiri kayak gitu. Terima kasih ya Bu Ami, thank you ya untuk waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Ya. Saya mau jemput anak. Oh iya benar-benar ya, silakan Oke, Ibu. Bu Ami, terima Ya. kasih. Ya, Ibu sama-sama. Ya. Bu Rahmi, Iya Pak. sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Kita ketemu lagi ya setelah beberapa hari belakang kita sudah berdialog, berdiskusi.
Dan kebetulan saya melihat Bu Rahmi ini sedang nongkrong-nongkrong di taman seperti ini, jadi ya udahlah saya ambil aja. Bagaimana? Sudah merasa plong sekarang? Alhamdulillah merasa plong Pak. Ya, kemarin juga kan saya juga ikut ya dalam proses percakapan Ibu dengan Bu Reni. Kemudian apakah tujuan dari coaching yang Ibu laksanakan sudah tercapai itu? Menurut saya sudah tercapai Pak. Sudah tercapai. Baik, Iya. kalau boleh saya tahu skala 1 sampai 10 misalnya, Ibu ada di nomor berapa, Bu? Kalau menurut saya mungkin di angka 7,5 Pak. Di angka 7,5. Oke, berarti masih ada 2,5 lagi tuh ya. Iya Pak. Dinamakan yang sempurna. Kalau walau bagaimanapun kan yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Oke, baik Ibu, sesuai dengan rencana Ibu kemarin kan katanya ingin mengembangkan kompetensi di mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya betul Pak. Mendengarkan secara aktif, dan kemarin saya sudah mengikuti proses coachingnya. Dan apakah menurut Ibu sudah bisa berperan sebagai coach yang mendengarkan secara aktif, Bu? Menurut saya merasa sudah mampu untuk bisa mendengarkan secara aktif, walaupun mungkin menurut penilaian Bapak berbeda, bisa saja berbeda. Oke, Iya. sudah mampu ya Bu ya. Enggak Bu, menurut pandangan saya juga, penilaian saya juga, Ibu sudah bagus ya Bu ya. Sangat bagus, sudah bisa mengambil peran sebagai seorang coach, khususnya dalam kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Seperti rambu-rambu yang sudah saya jelaskan kemarin ya Bu ya, bahwa mendengarkan secara aktif itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya Bu ya. Pertama, itu harus bebas dari judgement. Berdasarkan pengamatan saya, kemarin Ibu melakukan coaching dengan Bu Reni, itu sudah terbebas dari judgement Bu. Tidak menghakimi, sudah bagus. Ibu tidak mengatakan oh Bu Reni itu seperti ini, Bu Reni itu seperti ini. Itu yang satu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, sudah terbebas dari asumsi. Maksudnya tidak memasukkan pendapat pribadi ya Bu ya, tidak memasukkan pendapat pribadi. Jadi Ibu di sini hanya sebagai, kalau bisa dibilang stimulus, hanya stimulus ya Bu ya. Bu Reni di sini yang secara aktif bercerita, secara aktif akhirnya menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Bu sini hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian bebas dari asosiasi juga Bu gitu. Jadi di sini Ibu tidak tidak menceritakan pengalaman Ibu ya gitu ya. Jadi tetap fokusnya kepada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Reni. Kemudian yang saya tangkap juga, Ibu tuh sudah mampu menangkap emosi Bu. Ini hal penting ya Bu ya, karena ketercapaian sebuah obrolan atau diskusi, komunikasinya efektif kalau kita sudah bisa saling menangkap emosi dari lawan bicara ya Bu ya. Saya sudah melihat itu dari Ibu, melihat dari anggukan kepalanya Bu ya, kemudian dari respon atau reaksi yang dihadirkan oleh Ibu dan dari Bu Reni selaku coachingnya di sini. Karena kalau kita tidak bisa menerjemahkan emosi Bu, pasti keributan Bu, ya kan? Pasti keributan atau hal-hal yang tidak kita inginkan Bu, yang nantinya pasti timbul, dan itu tidak terjadi kemarin. Sudah bagus Bu. Kemudian Ibu juga di sini selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, Ibu di sini mencoba untuk menggali potensi dari Bu Reni, kemudian mengajukan pertanyaan dari apa yang dilontarkan oleh Bu Reni sendiri dengan menebalkan atau menggarisbawahi kata kuncinya. Kemudian Ibu untuk menanyakannya, contohnya bagaimana supaya tidak riweuh gitu kan ya, karena permasalahan Bu Reni memang yang selalu riweuh gitu kan di setiap pagi. Kemudian Ibu bisa memunculkan pertanyaan dari pernyataan Bu Reni tadi gitu ya. Kemudian misalnya Ibu di sini menanyakan sebuah solusi apa nih kira-kira Bu Reni yang bisa Bu Reni ambil atau Bu Reni lakukan gitu untuk mengatasi
mengatasi permasalahan Ibu. Dengan di sini pun Ibu memberikan pilihan, misalnya bagaimana kalau dengan mendelegasikan, Ibu bahasanya mendelegasikan tadi ya kemarin, atau menggantikan atau meminta bantuan orang lain untuk menghandle atau melaksanakan tugas kita gitu ya. Bagus. Kemudian Ibu juga di sini sedikit memberikan saran tentang pemanfaatan teknologi. Sekarang kan zaman canggih ya Bu ya. Posisinya Bu Reni itu kan katanya LDR ya Bu ya dengan suaminya, 2 minggu sekali ketemunya, jadi jangan cuma jadi suaminya tidak secara langsung aktif mengawasi dan membersamai anak istrinya ya Bu ya. Dan sekarang kan zaman canggih kan, bisa baik video call gitu ya Bu ya, bukan alasan lagi gitu seorang ayah tidak bisa memperhatikan langsung ya Bu ya perkembangan anaknya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega Bapak, karena Sudah lega? saya sudah berusaha mempraktikkan coaching kayak gitu. Iya, bagus. Ibu sebelumnya mohon maaf, tapi ada saran atau bukan kritik ya Bu ya, hanya sebagai masukan saja Ya, gitu. betul. Ibu boleh diterima atau tidak, yang namanya saran kan boleh terima atau tidak ya Bu ya. Gini, kalau bisa ya Bu ya, nanti untuk kedepannya ketika dalam proses coaching dan diskusi, Ibu kurangi pertanyaan yang berulang Bu, pertanyaan sama yang diulang-ulang ya. Iya. Nah, terus hilangkan lagi kekakuannya Ibu. Maksudnya saya melihat kemarin Ibu seperti tegang gitu kan, seperti memikul beban yang sangat berat, padahal yang dihadapi kan teman Ibu sendiri ya Bu ya, Bu Reni gitu kan, selaku teman sejawat sekolah Ibu. Jadi ya itu hanya masukan saja sih Bu dari saya. Itu yang pertama tadi, hindari atau kurangi pertanyaan yang dilaksanakan berulang yang sama, kemudian lebih rileks lagi, lebih santai supaya tidak terkesan kaku gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Masukannya. Ya, saya senang Ibu Rahmi ini orang yang peduli terhadap lingkungan sekitar ya Bu ya, khususnya rekan sejawatnya atau orang-orang yang dekat dengan Bu Rahmi. Ini inisiatif untuk membantu dan menolong ya Bu ya. Dan Ibu sudah menampakkan perilaku peka ya Bu ya, peka dan sadar akan lingkungan Ibu. Terima kasih Ibu, teruskan, lanjutkan itu, jangan berhenti di Bu Reni ya Bu ya. Mungkin ada Bu Reni yang lainnya juga yang mempunyai permasalahan ya Bu ya, karena gurunya kan lumayan banyak gitu. Nah Bu Rahmi, setelah menghadapi Bu Reni ya, yang kemarin kompetensinya tentang mendengarkan aktif, kemudian untuk kedepannya nih, misalnya ada lagi nih teman Bu Reni atau rekan sejawat Bu Reni yang kelihatannya mempunyai permasalahan nih, dan Bu Reni berinisiatif untuk menjadi seorang coach lagi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Berdasarkan masukan Bapak tadi kan Bapak bilang kalau saya itu mengajukan pertanyaan berulang. Ya. Jadi mungkin untuk kedepannya saya untuk berusaha mencoba untuk meningkatkan kompetensi di mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk kedepannya. Oke, berarti berdasarkan umpan balik tadi saya ya Bu ya, Iya, Pak. bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu, artinya Ibu sudah mampu berefleksi ya Bu ya, dan mampu melakukan sebuah evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Baik, kalau begitu Bu Rahmi, silakan lanjutkan duduk santainya di sini ya Bu ya. Saya ada urusan lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.